Halo teman-teman. Sekarang udah jam 10 malam ya. Saya menyempatkan diri saya untuk membuat video ini untuk mengungkapkan rasa syukur saya bahwa saya sudah bisa mendapatkan gaji pertama saya di YouTube. Seperti yang teman-teman lihat dari post yang sudah saya bikin di beberapa hari yang lalu, itu saya sudah bisa mencairkan 1.300.000 rupiah dari YouTube ya. Itu perjuangannya nggak singkat sih, cuman rasanya kayak ada hasil nyata daripada YouTube tersebut. Rasanya senang sekali teman-teman, karena selama ini di luang lingkup saya ya, banyak sekali teman-teman saya juga mencoba untuk membuat YouTube channel ya. Ada beberapa yang bisa monetisasi juga, ada juga beberapa yang masih belum bisa ya. Dan rasanya dengan pencapaian saya ini sih, saya merasa benar-benar bahwa YouTube itu bisa memberikan kita pendapatan ya. Jadi saya akhirnya dapat menambah sumber penghasilan yang baru selain pekerjaan-pekerjaan yang pada biasanya. Jadi itu rasanya sangat menyenangkan. Karena itu saya bikin video ini, video Q&A, question and answer, kepada kita semua untuk saya sharing sedikit tentang bagaimana saya membangun YouTube channel ini ya. Langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, yakni sejarah awal daripada channel yang satu ini, yaitu Rio Financial. Jadi saya membangun channel ini pada sekitar tanggal 15 September 2021 ya. Berarti masih belum genap 1 tahun sih. Hari ini kan tanggal 25 Juli 2022. Itu berarti sekitar 10 bulan lah sejak saya membuat channel ini. Akhirnya saya bisa mencairkan gaji pertama saya daripada YouTube. Seperti yang kita lihat di sini ya. Di layar saya udah ada rekam layar ya. Pertama saya rekam dulu. Bentar ya. Oke, bentar saya cari caranya dulu, cara rekam layar di laptop dulu. Windows ARTR. Oke, sekarang kita udah melihat di sini. Jadi tadi saya bilang bahwa pertama kali saya bikin channel YouTube itu tanggal 15 September 2021. Jadi 10 bulan sejak pembuatannya, akhirnya saya dapat mencairkan gaji pertama saya daripada YouTube sebesar 1.300.000 rupiah. Sejak 3 bulan saya mengajukan monetisasi ya. Jadi sejarah awalnya itu sih teman-teman. Jadi kenapa saya memakai nama Rio Financial? Jadi alasan saya memakai nama Rio Financial itu, pertama itu yang paling inti ya, yakni nama Rio itu sendiri. Jadi saya ada satu teman, dia itu mempunyai channel ya, channelnya itu namanya Rio Art. Jadi dia pertama sekali ya, dia lebih dulu memulai channel daripada saya, yakni pada tahun 2020, 10 Juni 2020 ya. Jadi waktu itu pas pandemi ya, masih masa-masa pandemi, jadi kita semuanya kena PSBB, kita kena pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita kayak apa ya, nggak ada kegiatan gitu kan. Akhirnya banyak orang yang masuk ke YouTube, termasuk saya.
Saya awalnya dulu juga ada mencoba masuk ke YouTube tapi kurang berhasil teman-teman, karena nggak tahu saya mau bikin konten seperti apa, dan juga view-nya dikit, jadi saya agak lesu sih pas pertama kali bikin channel dan akhirnya nggak berhasil. Lalu pada tahun 2021, waktu itu saya lagi kumpul dengan teman saya dan saya melihat channel dia ini, Rio Art. Saya melihat bahwa wah, subscribernya udah 1000 nih, lalu view-nya bisa sampai ribuan, sampai puluhan ribu. Akhirnya saya termotivasi lagi, jadi saya juga mengikuti jejak teman saya ini. Akhirnya saya bikin channel. Cuman waktu itu saya nggak tahu mau bikin channel apa ya. Akhirnya berbekal dengan nama channel teman saya ini, Rio Art, akhirnya saya bikin iseng-iseng deh, namanya Rio, tapi bukan Rio yang bergerak di bidang art, seni, tapi bergerak di bidang finansial, dan lahirlah Rio Art. Maksud saya Rio Financial, yang channel yang ini ya, channel yang saya bikin ini Rio Financial. Kenapa Financial? Karena saya membahas banyak hal tentang financial. Memang untuk sekarang channel saya kontennya kebanyakan tentang saham sih, karena memang salah satu saya dapat memperkuat financial saya itu dari saham. Saya kenal saham itu dari tahun 2019 sampai sekarang tahun 2022. Banyak sekali jatuh bangun yang saya alami, dan akhirnya sampai sekarang saya bisa merasakan hasil daripada trading saya di saham. Jadi hanya memang untuk sekarang sih kebanyakan konten saya tentang saham. Cuman kedepannya saya rencana mau bikin konten yang berhubungan dengan mungkin perumahan, properti, jual beli rumah. Itu membutuhkan modal yang cukup besar. Jadi mungkin masih perlu persiapan yang cukup sampai saya bisa masuk ke tahap itu. Jadi untuk sementara sih ya masih tentang finansial, yang tentang saham sih. Jadi untuk konteks finansial itu banyak banget, bisa dari keuangan, finansial ya. Juga untuk mencapai finansial itu dibutuhkan kesehatan yang cukup dari secara fisik maupun mental. Jadi kedepannya saya juga akan sharing-sharing sih soal fisik dan mental, bagaimana cara membangunnya dengan baik supaya kita memiliki tubuh yang kuat, jiwa yang sehat untuk mencapai finansial yang bagus. Jadi pasti ada sangkutannya. Jadi saya pilih nama ini Financial, Rio Financial. Jadi itu tentang nama channel saya. Saya udah beberapa kali ganti banner dan juga logo daripada channel ini, karena ya rasanya sering terinspirasi dengan pengalaman baru sih. Akhirnya saya bikin banyak logo baru, banner baru juga ya. Dan itulah yang membuat kita sebagai manusia itu makhluk yang unik, karena kita kreatif diberikan oleh Tuhan untuk memiliki akal budi yang begitu luar biasa ya. Jadi itulah pertama tentang asal nama Rio Financial. Lalu selanjutnya saya ingin sharing tentang proses saya membuat YouTube sampai bisa monetisasi ya. Pertama mungkin saya mau sharing tentang alat rekam saya. Seperti yang teman-teman tahu, saya dari awal bikin video itu selalu rekam layar, karena ya biar lebih simpel, lebih gampang, dan hasilnya bagus ya. Berbeda kalau kita pakai peralatan-peralatan yang mungkin kayak kamera yang harganya bisa puluhan juta, lalu lighting juga jutaan rupiah, sampai alat rekam suara pun harus diperhitungkan, dan studio juga. Cuman saya nggak ada modal itu. Modal saya cuman ya paling HP sama laptop yang lumayan bisa dipakai buat rekam, cuman ya seadanya ya, nggak ada kamera canggih atau gimana. Jadi saya jarang menampilkan dalam bentuk visual ya, yang rekam kayak gini. Saya kebanyakan rekam layar dan rekam audio, karena itu yang menurut saya paling efisien, paling esensial, supaya kita semua dapat melihat inti daripada konten tersebut ya. Jadi akhirnya dari awal sampai sekarang sih kebanyakan konten saya itu rekam layar sih, mau dari laptop atau dari HP, itu semuanya ada di dalam channel saya ya. Saya rekam layar, saya sharing dengan suara saya. Jadi seperti konten-konten yang kita ketahui. Jadi alat rekamnya sederhana. Jadi teman-teman kalau mau jadi YouTuber, berawal dari HP udah oke banget. Itu udah ada kamera, medsos, internet, pokoknya gampang banget. Kalau laptop sih mungkin masih ada banyak kekurangannya, karena kamera juga kurang. Tapi kalau HP kebanyakan kamera selfie-nya masih oke seperti yang sekarang ya. Jadi ya alat yang paling utama bagi saya modal awal itu HP udah oke ya.
sisanya lalu alat edit. Nah ini di dalam HP juga ada, jadi sangat digampangkan dengan sekarang zaman HP smartphone sekarang sangat bagus. Lalu selanjutnya yang ingin saya sharing yaitu pas awal kita bikin channel itu di setting ya, setting itu pengaturannya harus dengan copyright juga, itu harus sudah fix ya. Jadi seperti contohnya general itu kita bisa ganti ke rupiah ataupun dolar, kita bisa sesuai dengan wilayah kita lah, karena pasti pendapatan kita dari tempat kita tinggal ya. Lalu dari bagian channel basic info, di bagian country of residence itu kita pilih Indonesia karena kita posisi di Indonesia. Lalu di keywordnya itu kita tambahkan kata-kata yang sesuai dengan channel kita. Misalnya saya bahas tentang finansial, mungkin ada bahas tentang investasi, saham, properti, emas, obligasi, dan lain-lain ya. Ini keywordnya itu saya dapatkan di Google ya. Saya ketik keyword YouTube. Nah nanti ada generatornya ya. Generator ini akan menampilkan kata-kata yang sesuai untuk keyword-keyword yang sesuai dengan channel kita. Misalnya tentang finansial, muncullah itu. Lalu ada advanced settings. Nah ini contohnya kalau misalnya konten kita bukan untuk anak-anak, kita setnya tidak untuk anak-anak. Kalau misalnya untuk anak-anak ya kita setnya di bagian anak-anak. Nah, biasanya yang dibuat untuk anak-anak itu videonya ya untuk anak-anak, jadi mungkin videonya itu nggak bisa dikecilkan. Jadi kalau misalnya video anak-anak itu kalau kita kecilkan layarnya itu videonya pause, nggak bisa diputar. Jadi itu untuk menahan supaya anak-anak itu nggak pindah daripada video tersebut ya. Nah sisanya sih ya gitu-gitu juga sih. Lalu upload default juga saya nggak masukin sih, karena biasanya saya upload itu pasti beda-beda ya judulnya dan deskripsinya ya. Oke. Nah gitu aja sih. Lalu permission juga ya simple-simple aja, community agreement, dah itu aja sih paling ya gitu ya. Tentang pengaturan itu penting biar nanti kita pas bikin konten itu pengaturan-pengaturan yang harusnya kita nggak usah masukin lagi, kayak yang tadi kan apakah konten ini dibuat untuk anak atau tidak ya. Kalau memang kita itu channelnya finansial ya, bukan untuk anak-anak ya, maksudnya yang anak kecil ya. Semua orang boleh belajar, maksud saya yang mungkin konten yang khusus untuk anak-anak yang seperti mainan dan lain-lain itu kan beda. Nah, jadi kita kalau setting dulu itu kita nggak usah atur-atur lagi, jadi nggak terlalu repot. Itu yang ketiga tadi ya. Jadi itu bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita sampai bisa monetisasi. Nah lalu syarat untuk melakukan monetisasi itu apa ya? Teman-teman juga pasti tahu yang lagi berjuang sekarang bikin konten, yaitu untuk YouTube itu harus ada 1000 subscribers. Lalu yang kedua harus memiliki 4000 jam tayang ya, nggak termasuk short, jadi harus yang video biasa. Lalu yang ketiga nggak ada pelanggaran dari community guidelines ya. Lalu setelah itu harus ada 2 step verification ya. Itu saya lupa gimana maksudnya, pokoknya untuk keamanan akun kita ini, misalnya ini ryanfinancial@gmail.com, itu nggak terlalu gampang dihack lah. Jadi ada 2 lapis pelindungan. Misalnya dari Rio Financial ini @gmail.com itu akunnya dikaitkan dengan akun lain, misalnya akun bla 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 @gmail.com. Itu kalau misalnya kita lupa passwordnya, nah itu masih bisa dapatkan kembali passwordnya melalui akun tersebut atau nomor HP apa gitu. Jadi ada double pelindungan biar aman akun kita. Misalnya kalau ada hacker, mereka mau ganti password itu harus ada konfirmasi dari nomor HP berikut atau dari akun berikut. Nah, jadi itu 4 kriteria yang perlu dipenuhi kalau ingin apply monetisasi ya. Kalau saya sendiri sih, saya bikin channel September 2021 dan mulai bisa mencapai itu semua pada bulan April tahun 2022. Itu berarti berapa bulan ya? 7 bulan. 7 bulan saya baru bisa mau nge-apply monetisasi ya, baru bisa mencapai 1000 subscribers, 4000 jam tayang juga ya.
Yang paling susah bagi saya sih itu mencapai subscribers. Kalau jam tayang sih saya udah mencapai 4.000 jam tayang, tapi subscriber saya baru 800 lebih ya. Jadi memang kalau kita content creator, tapi kalau bagi saya ya itu susah dapat subscriber. Kalau saya kan cukup rajin post dulu, saya sangat gila sih. Saya bikin konten sehari itu bisa post sampai 6 video. Karena memang video saya sangat simple, screen recording, jadi saya cukup produktif, akhirnya jam tayang lebih cepat tercapai. Jadi gitu aja sih teman-teman. Nah itu monetisasi. Lalu perjalanannya setelah monetisasi itu kita bikin yang namanya Google AdSense. Nah nanti itu kita akan dipandu kok. Saya juga ya modal apa ya, modal mau bikin aja dapat pendapatan dari YouTube, akhirnya saya diarahin ya, nggak gimana profesional juga. Nah seperti yang kita lihat di sini ya, ini Google AdSense saya. Nah kalau udah ada Google AdSense, selanjutnya apa? Yakni tinggal kalau udah masuk Google AdSense itu berarti YouTube sudah menyetujui akun kita untuk dapat bekerja sama dengan YouTube. Nah jadi kita bekerja sama dengan YouTube. Lalu setelah itu perjalanan saya saya kan apply-nya tanggal 1 April. Setelah ditinjau, akhirnya tanggal 4 April, jadi 3 hari, Google AdSense saya baru jadi. Jadi kalau misalnya suatu saat ada teman-teman yang mungkin pas udah mencapai 4 kriteria yang dibutuhkan untuk melakukan monetisasi, pas ditinjau YouTube itu melihat akun kamu banyak melakukan pelanggaran, itu mungkin bisa saja mengakibatkan penolakan terhadap pembuatan Google AdSense ya, jadi nggak bisa monet juga. Biasanya itu perlu waktu 1 bulan untuk bisa apply lagi ya, kalau kita nggak melakukan pelanggaran lagi. Nah kalau untuk kasus saya sih aman-aman lancar jaya ya. 4 April 2022 saya mulai melakukan pendapatan daripada iklan. Di bulan pertama, bulan April itu saya mendapatkan kita bisa lihat di sini ya, mau di analitik, di bagian revenue per bulan. Ini dia. Di bulan April saya mendapatkan pendapatan 244.000. Lalu bertambah sampai yang tertinggi bulan Juni mendapatkan hampir 600.000 rupiah. Jadi ya itu sih, kalau kita udah disetujui oleh YouTube, kita tinggal rajin konten dan mendapatkan views, maka kita dapat mendapatkan pendapatan ya. Untuk pendapatan saya itu RPM-nya, revenue per mile, itu ibaratkan 1000 view. Per 1000 view itu kita pendapatannya berapa? Kalau untuk saya itu 10.692 rupiah untuk per 1000 view. Yang ini bisa turun atau naik tergantung viewers kita itu dari negara apa ya. Baik, jadi berbeda-beda. Lalu selanjutnya yang ingin saya sharing sih monetisasi ya. Nah jadi untuk pencairan monetisasi itu kan harus 1.300.000 rupiah. Jadi saya perlu waktu sampai 3 bulan, dari 4 April tahun 2022 sampai tanggal 22 Juli 2022 saya baru bisa mencapai pendapatan 1.300.000 rupiah. 3 bulan ya mencapai itu. Jadi akhirnya saya bisa cair. Kalau nggak mencapai 1.300.000 sih nggak bisa cair ya gitu teman-teman. Jadi ya setelah udah bisa dicairkan itu ada proses lagi, yaitu kita harus memasukkan nomor NPWP kita. Saya kan terkejut, saya kan belum pernah bikin NPWP, tapi ternyata pas saya cek itu ternyata saya sudah ada NPWP. Kok bisa? Ya ternyata pemerintah sudah memberikan NPWP kepada setiap daripada kita ya yang punya KTP. Itu yang saya dengar sih. Jadi KTP kita itu termasuk NPWP kita ya, tapi nomornya pasti berbeda dengan KTP kita. Jadi waktu itu saya buka di website apa ya waktu itu ya, NPWP ini erek.pajak.go.id. saya cek dashboard pendapatan NPWP secara online dan akhirnya saya ketemu, oh ternyata saya ada NPWP. Akhirnya saya masukin NPWP supaya dapat keringanan pajak, supaya pajaknya nggak terlalu memberatkan ya. Kalau kita nggak masukin NPWP itu pajaknya berat tuh
itu pakai pajaknya Amerika biasanya lebih berat. Kalau kita Indonesia itu biasanya pajaknya lebih ringan, jadi lebih enak. Caranya saya masukin NPWP, udah masukin rekening, akhirnya tanggal 22 Juli 2022 1.300.000 masuk ke rekening BCA saya yang saya sudah sharingkan ya. Nah, itu perjalanan saya sih. Lalu soal apa lagi ya? Nah, oke, jadi gitu aja sih perjalanan YouTube saya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Ya, udah malam juga, kita harus selesaikan. Jadi ada dua teman kita yang ada bertanya ya di kolom komentar di YouTube. Saya ada sharing di Instagram saya, di Facebook saya juga. Tapi nggak ada pertanyaan ya, kebanyakan itu ucapan selamat. Jadi mungkin mereka belum tertarik menjadi YouTuber ya, jadi hanya nggak ada pertanyaan. Cuman ada dua teman kita yang menanyakan di kolom YouTube. Jadi kita akan bacakan. Yang pertama ada Jamaluddin. Dia bertanya, saya punya YouTube, sudah ada iklan di 2 video. Apakah sudah bisa cuan? 2 video ini ditonton 600 kali ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, selama kita belum menjalin program kerjasama dengan YouTube yang tadi syaratnya ada 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, nggak ada pelanggaran, lalu ada dua lapis pelindungan. Kalau itu belum tercapai, maka meskipun video kita ada iklan, itu pendapatannya bukan masuk ke kita, tapi masuknya ke YouTube ya, gitu sih. Jadi fokus kepada Jamaluddin, channelnya fokus bikin channel apa, jadi fokus ke konten tersebut ya. Jadi jangan pindah-pindah dulu. Misalnya kalau finansial ya finansial terus, jangan tiba-tiba ada review games gitu kan, itu nggak cocok ya. Jadi lalu selanjutnya ya konsisten bikin konten yang seefisien mungkin, sebagus mungkin, pokoknya yang seimbang lah antara effort kita sama dengan kualitas ya. Untuk sekarang video saya effortnya mungkin kurang ya, jadi akhirnya viewersnya juga kurang juga sih ya, paling 1000 views lah per satu video atau 500. Nah itu udah lumayan sih. Kalau saya mau kembangkan lagi mungkin bisa dengan perlahan-lahan namun pasti ya. Nah gitu sih itu jawabannya. Lalu selanjutnya ada teman kita namanya Babang OP. Pertanyaannya adalah, aku ada pertanyaan Pak. Aku bikin channel udah 2 tahun dan udah lebih 7 sampai 8.000 kali jam tayang. Pertanyaannya, saat aku dapat ke Google Ads, tahap awal bisa, tahap kedua tidak bisa, dan sampai sekarang belum bisa dimonetisasi. Bagaimana caranya ya? Nah, jadi kalau saya lihat Bapak OP ini channelnya mungkin ada lagi ditinjau YouTube dan mungkin ada pelanggaran kali ya. Saya nggak tahu pelanggarannya kayak apa, mungkin bikin kontennya mungkin tidak sesuai dengan ketentuan YouTube, atau ada copyright issue. Nah itu bisa juga, saya nggak tahu gimana sih. Kalau Bapak OP ingin lebih pastinya, mungkin bisa menghubungi bagian YouTube kali ya. Mereka ada itu kok Gmailnya ya. Jadi kalau kita ada masalah, kita bisa Gmail ke YouTube menanyakan perihal tentang ini. Nanti bakal dibalas kok. Saya dulu juga ada beberapa pertanyaan ya soal kayak monetisasi dan lain-lain. Itu saya pernah tanya ke YouTube dan dia ada balas kok. Ya jadi sangat fast respon lah, nggak dicuekin lah. Lalu kalau soal monetisasinya, kita bisa apply lagi kok. Jadi kalau misalnya ditolak, lalu apakah bisa apply lagi? Pasti bisa, tapi harus tunggu 1 bulan. Itu yang saya baca sih. Jadi gitu aja Bapak OP ya, semoga bisa cepat monetisasi ya, karena ini tahapnya udah sampai bikin Google AdSense nih. Jadi kalau ini udah keterima, maka ya Babang OP tinggal bikin konten aja konsisten, maka dalam waktu singkat kamu bisa mendapatkan pendapatan pertama kamu dari YouTube yang rasanya sangat menyenangkan. Oke ya teman-teman, demikianlah Q&A pada hari ini. Saya berharap bahwa kita semua dapat terberkati melalui Q&A ini ya. Bagaimana kita membuat YouTube, semoga kita semuanya dapat mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi daripada YouTube ya. Prospeknya sih cukup bagus bagi saya. Jadi saya mau kembangkan channel YouTube saya ya. Mohon dukungan daripada teman-teman. Kita semuanya dapat saling mendukung satu sama lain ya. Jadi terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang. Saya mengucapkan terima kasih, dan juga saya akan
selalu bekerja keras untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk teman-teman semua, ya. Dan akhir kata, sama seperti semboyan baru saya di channel ini, ya. Live, laugh, love, ya. Live, laugh, love diri kita dan orang lain, ya. Kita menghidupi diri kita, dan juga kalau bisa orang lain juga. Lalu kita juga harus tertawa untuk bahagia dengan diri kita dan orang lain. Lalu kita harus mencintai diri kita dan juga harus mencintai orang lain. Dengan begitu, banyak hal baik yang akan terjadi, ya. Start from us and then spread to others. Thank you. See you in the next video.